yaitu al-ghulu fi salihin, ya, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu fi salihin min al-ulama wal awliya, ka qawlihi ta'ala wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dzalika qawluhum بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dari kalangan para ulama dan para wali, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30 dan 31. Ayat yang ke-30 tadi, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Ya, ini karena sikap orang-orang Yahudi berlebihan kepada Uzair. Ya. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Ini juga sikap berlebih-lebihan. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Berarti ucapan orang-orang Yahudi terhadap Uzair, ucapan orang-orang Nasrani kepada Isa Al-Masih, ini juga bukan perkara baru. Artinya pendahulunya sudah ada. Jadi para pendahulunya sudah ada, mereka hanya meniru. Sebagaimana juga di zaman kita ini, dan mungkin nanti zaman yang akan datang kita tidak tahu, ucapan-ucapan yang seperti ini akan terus ada. Yaitu karena apa? Yaitu sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh dari kalangan para ulama dan para wali. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Kemudian pada ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi, menjadikan para ulamanya, orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya, maksudnya orang-orang Nasrani, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, ini sikap berlebih-lebihan. Kemudian dikatakan dan juga Al-Masih putra Maryam, di mana orang-orang Nasrani mengangkat Isa Al-Masih, ya putra Maryam, diangkat kepada yang bukan tempatnya, yaitu karena sikap berlebihan mereka. Yaitu dikatakan bahwa Isa putra Maryam ini kemudian dikatakan Isra putra Allah. Maka dikatakan di sini, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka di sini dikatakan fattikhadu ahbarin nasi arbaban yuhalliluna wa yuharrimuna wa yatasarrafuna fil qawli wa yunaduna fi daf'i dhurrin aw jalbi naf'in min jahiliyatil kitabiyain.
Oleh karena itu dikatakan di sini menjadikan orang-orang alim, para ulama dari kalangan manusia sebagai Tuhan yang mana mereka menghalalkan dan mengharamkan serta dianggap mengatur semesta alam. Demikian juga ada sampai zaman kita. Ada orang yang menganggap bahwa para wali, dikatakan wali kutub, wali abdal dan sebagainya, di mana mereka punya peran di dalam kepengaturan terhadap semesta alam. Ya. Ini keyakinan yang tidak baru, tapi keyakinan yang ada dari para pendahulu. Ya. Jadi ditiru. Sehingga kemudian dikatakan di sini mereka menyerunya di dalam perkara untuk menolak bahaya dan untuk menggapai atau memperoleh kemanfaatan. Dan ini adalah dikatakan min jahiliyatil kitabiyain, masuk kepada perkara jahiliyah dari dua golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi ini kejahiliahan yang ada pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan sampai sekarang dari golongan Thariqah Sufiyah, orang-orang Syiah, yang mana mereka menyeru selain Allah, seperti menyeru Husain, orang-orang Syiah, ya. Karena mereka dalam bahaya, ya. Mereka katakan ya Husain, ya Ali, dan sebagainya. Demikian pula dari kalangan Thariqah Sufiyah mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ya Dasuki, ya Rifai, dan sebagainya. Dan ini memang terjadi, dan ini bukan jahiliyah di zaman ini, tapi sudah meniru dari pendahulunya. Summa sara ila ghairihim min jahiliyatil Arab. Kemudian berjalan kepada yang lainnya, menular, ya. Jadi menular kepada orang-orang jahiliyah Arab, ya, karena Yahudi Nasrani itu ada juga bersama orang-orang Arab, akan menular. Walahumul yawma baqaya fi masyariqil ardi wa magharibiha tasdiqan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu di zaman ini, ya, itu ada sisa-sisa yang demikian terus ada, baik dari bumi bagian timurnya dan bumi bagian barat. Hal ini sebagai pembenaran terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kata Rasulullah, sungguh benar-benar kalian akan menapaki, akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Jadi jalan-jalan orang yang sebelum kalian akan ditiru oleh umatnya Nabi Muhammad. Sehingga modelnya apa umat terdahulu ada pada umatnya Nabi Muhammad. Ya, kecuali golongan yang dirahmati oleh Allah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka tidak melakukan sesuatu kecuali punya sandaran kepada jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak akan mengikuti umat-umat yang lain. Hanya yang menjadi panutan adalah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan hatta nara ghaliban nasil yawma mu'ridina 'anillahi wa 'an dinihi alladhi irtadah. Sehingga kita bisa melihat mayoritas manusia hari ini berpaling dari Allah dan agamanya yang Allah ridhoi. Ya, sehingga kita lihat hari ini macamnya, ragamnya penyimpangan itu. Karena penyimpangan itu tidak punya batas. Yang punya batas itu kebenaran. Sehingga kita lihat zikir yang menyimpang macam-macam. Ada yang cingkrak-cingkrak, ada yang geleng-geleng, ada yang muter-muter, ada yang
Tapi kalau kebenaran itu punya batasan, ya. Yang tidak punya batasan itu penyimpangan. Sehingga hari ini kita melihat, ya, disebutkan hatta nara ghaliban nas al-yawma ma'ridin 'anillahi wa 'an dinihi alladhi irtadah. Hingga kita melihat mayoritas manusia, ya, pada hari ini mereka berpaling dari Allah dan agamanya yang Allah ridhoi. Sehingga mereka tidak punya panduan di dalam beragama, ya. Pokoknya agamanya sekepenaknya. Ada yang ngajari kayak gitu, ya tidak tanya, ikut, ya. Sehingga aliran macam-macam, dan kita bisa saksikan sekarang, ya, di sosmed, ya, modelnya banyak sekali. Ya, maka kalau kita tidak mau belajar dan melihat kepada siapa belajarnya, ya, tentunya kita akan bisa terkena fitnah di zaman ini, ya. Sehingga kita juga harus membekali putra-putra kita, anak-anak kita, agar jangan juga terseret kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut, ya. Baik dalam akidah dan dalam amaliyah dan yang lainnya. Mutawaghilina fil bid'ah, mereka itu terbenam, masuk ke dalam bid'ah, terbenam. Ya, kalau terbenam berarti jauh, ya, masuk ke dalamnya. Ya, mutawaghilina fil bid'ah, taihina fi awdiyatil dhalal, terombang-ambing, bingung di lembah kesesatan. Adina lil kitab was sunnati wa man qama bihima, mereka memusuhi Al-Quran dan As-Sunnah dan orang-orang yang menegakkannya, ya. Sehingga kalau ada orang ngajak pada sunnah dianggap menyimpang, pasti nanti Wahabi. Maka Wahabi itu yang pokoknya apa-apa lemparkannya Wahabi, ya. Jadi kalau orang menurut mereka tidak mengikuti apa yang mereka biasa lakukan, berarti Wahabi. Ya, dan ini realita, sehingga kita tidak usah minder diberi nama Wahabi. Kan kayak gitu. Fa asbaha ad-dinu minhum fi anin. Sehingga jadilah agama dengan sebab mereka itu merintih, ya, agamanya jadi merintih, ya. Wal Islamu fi bala'in mubin, dan agama Islam berada dalam petaka yang besar, petaka yang nyata, ya. Sehingga musuh bisa menguasai kita lantaran mayoritas kaum muslimin tidak berada di atas agamanya yang lurus, ya, itu sebabnya. Sehingga Islam itu mendapatkan bala, ya, berada di atas bala yang terang, ya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita sebaik-baik pelindung. Kita masuk kepada permasalahan jahiliyah yang ke-17, as-sabi'atu asyarah, yaitu al-i'tidaru bi'adamil fahm, mengemukakan alasan dengan tidak paham. Jadi nanti yang orang paham, ya. Jadi mengemukakan alasan tidak paham. I'tidaruhum an ittiba'il wahyi bi'adamil fahm, ya. Jadi alasan mereka, ya, mereka mengemukakan alasan dari mengikuti wahyu dengan alasan tidak paham. Alasannya tidak paham. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 88, yaitu Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu dengan Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Ya, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalau nabinya membawa sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka, bisa didustakan dan bahkan dibunuh. Ya. Ini Allah kemukakan. Kemudian waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf. Di sini pakai sukun, ghulfun. Ya. Lamnya disukunkan. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka beriman. Kemudian juga ada di dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qalihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaihim bikufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka kami hukum mereka, ya Allah hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak, ya, tanpa alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Jadi kata al-ghulf, ya, al-ghulf, jadi lamnya sukun, ini dikatakan jam'u aghlaf. Jamaknya itu aghlaf, jamak dari aghlaf. Mufradnya aghlaf, jamaknya ghulf. Sebagaimana kata ahmar, jamaknya hum. Kemudian dikatakan di sini wa huwa alladhi la yafqah, dan dia dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak paham. Dikatakan wa huwa alladhi la yafqah. Jadi maksudnya hati yang tidak bisa memahami, tidak bisa paham. Wa asluhu dzul qulfati alladhi lam yukhtan. Dan asalnya dia adalah yang memiliki kulub yang belum disunat. Jadi kata gulf itu maknanya kulub yang belum disunat. Ya. Jadi menutup, ya,
setelah disunatkan terbuka. Ya. Dan dikatakan di sini wa asluhu dzul kulfati alladhi lam yukhtan. Au jam'u ghilaf, atau juga jamak dari ghilaf, tunggalnya ghilaf. Tadi kan aghlab, juga tunggalnya bisa ghilaf. Ya. Wa yujma'u ala ghuluf, ya, juga dijamakkan dengan ghuluf, lamnya diberi dhammah. Kalau tadi kan ghulfun, berarti lamnya sukun. Ya. Kalau ini dengan dua dhammah, bi dhammatain aidan, yaitu ghulufun. Ya. Wa aradu 'ala al-awwal, dan mereka memaksudkannya pada yang pertama tadi. Ya. Jadi memaksudkannya adalah ghuluf, yaitu maksudnya tertutup. Qulubuna, maksudnya qulubuna, hati-hati kami, mughasyatun, ya, tertutup, diliputi, bi aghsyatin khalqiyatin mani'atin nufud ma ji'ta bihi fiha. Jadi hati kami ditutup atau ditutupi dengan selaput yang bersifat bawaan. Berarti dari lahir hatinya ada selaputnya, yaitu bi aghsyatin khalqiyatin, dengan selaput alami bawaan, mani'atin, yang menghalangi nufudhi ma ji'ta bihi fiha, menghalangi bisa melaksanakan apa yang kamu bawa. Ya. Jadi hati kami ini sudah tidak bisa terima apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, kami sudah tidak bisa menampung lagi. Ya. Wa hadza kaqaulihim, dan ini seperti di dalam surat Fussilat ayat yang kelima. Ya. Seperti ada di dalam surat Fussilat ayat yang kelima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fussilat ayat kelima, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana 'amilun. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami. Jadi didakwai oleh Nabi, ya, mereka itu punya jawaban seperti ini. Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Maksudnya tidak bisa menerima lagi. Dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Maka dimasukkan di sini qasadu bihi iqnaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil ijabati wa qat'a tam'ihi anhum bil kulliyah. Ya, maksud mereka tujuannya membuat Nabi putus asa. Ya, jadi dijawab dengan seperti itu, membuat Nabi putus, tujuan mereka membuat Nabi putus asa. Ya, karena sudah dekat, sudah pol itu. Ya, artinya wis percuma kon dakwah ya ora kanggo. Ya, bahasa Pemalangnya seperti itu, wis percuma kon dakwai aku ora kanggo, nyong ora pan melu, nyong tetep pan kaya iki. Primen karepe kon kaya kowe nyong kaya iki. Ya, ini bahasa Pemalangnya. Jadi membuat putus asa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seruannya ini, ya, memenuhi seruan. Dan memotong atau memutus harapannya, memutus daripada keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Jadi ini dahsyatnya orang-orang
Yahudi, sehingga kadang mereka ngomong, sudah kamu pura-pura Islam, esok kok begini kafir, biar orang lain kafir. Ya. Jadi sampai mereka seperti itu. Nah, jadi nyuruh sebagiannya pura-pura beriman, nanti kemudian kafir lagi agar ada yang ikut. Wa minhum man qala ma'na ghulf mughashatun bi'ulumin min at-Taurat tahfazuha ay yasla ilaiha ma ta'ti bih. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa makna ghulf tadi yaitu diliputi, ditutupi dengan ilmu dari kitab Taurat. Karena mereka kan mereka punya Taurat. Jadi maksudnya hati kami sudah dipenuhi dari Taurat yang dijaga, ya. Tahfazuha ayyasila ilaiha ma ta'ti bih. Yang terjaga sehingga apa yang kamu bawa itu tidak bisa masuk, karena sudah dipenuhi dengan apa yang dari Taurat, sehingga apa yang kamu bawa tidak bisa masuk lagi, sudah ada isinya, ya, sudah ada isinya. Au bisalamatin minal fitrati kadzalik, atau dengan selamat dari fitrah yang demikian itu. Ya, selamat dari fitrah yang demikian itu. Wa 'ala tsani annaha awiyatul ilm. Ya, dan pada pendapat yang kedua kata ghuluf ini yaitu maksudnya sebagai bejana ilmu. Ya, jadi artinya sebagai bejana ilmu. Falau kana ma taqulu haqqan wa sidqan lawa'athu. Maka seandainya yang kamu katakan itu hak, ya, benar dan jujur, maka hati itu akan menampungnya. Hati itu bisa menampungnya. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Suddi, ya. Ibnu Abbas dan Qatadah serta Suddi berkata, "Au mamlu'atun ilman la tasi'a ba'du syai'a." Maksudnya hatinya sudah dipenuhi ilmu, sudah tidak ada keluasan lagi untuk diisi. Maksudnya sudah penuh, sehingga tidak ada tempat lagi. Fanahnu mustaghnuna bima 'indana min ghairihi. Maka kami orang-orang Yahudi tidak butuh lagi, cukup dengan yang ada pada kami, tidak butuh dari yang lainnya. Ya, itu makna qulubuna ghulf. Wa minhum man qala, yang di antara mereka ada yang mengatakan atau ada yang berpendapat aradu annaha awiyatul ilmi, ya, bahwa itu adalah bejana ilmu. Fa kaifa yahillu lana ittiba'al ummi? Maka bagaimana kami dibolehkan mengikuti orang yang buta huruf, ya, karena orang-orang Yahudi itu merasa lebih punya kedudukan dibanding orang-orang Arab, di mana orang-orang Arab itu buta huruf, ya. Orang-orang Yahudi lebih banyak ilmu dibanding orang-orang Arab, ya. Sehingga mereka berkata, bagaimana kami akan mengikuti orang yang buta huruf? Wala yakhfa bu'dahu, dan tidak tersembunyi jauhnya yang demikian itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 89 sampai 91. Ya. Surat Hud ayat yang ke 89 sampai 91. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id
Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Ya, padahal perkataannya Nabi itu jelas. Ya. Jadi Nabi itu memiliki lisan yang istimewa. Ya, kalau berbicara itu mudah dipahami. Tapi bagaimana kaumnya ini? Mereka beralasan tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga kaumnya berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalaulah tidak karena keluargamu, ya, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Jadi demikianlah ini alasan-alasan sebagai perangai dari jahiliyah. Kadang diterangkan orang paham, bukan ini sebagai bantahan, bukan benar-benar maksudnya tidak paham. Kalau tidak paham diulangi lagi, diterangkan, insya Allah paham. Ya, kalau orang tidak paham benar dan dia punya orang paham, coba diulangi, ya, akan paham. Tapi maksudnya memang menentang apa yang disampaikan oleh para rasul, oleh para nabi, dan itulah perangai jahiliyah. Kemudian dikatakan sebagai keterangannya, wahadihil ayatu bima'na al-ayatul ula, dan ayat ini juga maknanya sebagaimana ayat yang pertama tadi. Waqad kadzdzabahum Allah Ta'ala fi da'wahum hadhihi fi ayatin katsirah. Dan Allah telah mendustakan mereka. Allah dustakan mereka akan dakwaannya, pada dakwaan mereka bahwa mereka katanya tidak paham. Allah tahu mereka bisa memahami tapi menolak. Sehingga Allah dustakan mereka atas dakwaan mereka di dalam banyak ayat. Di dalam banyak ayat Allah terangkan tentang mereka sendiri. وذكر أن السبب في عدم الفهم إنما هو الطبع على القلوب بكفرهم. Dan Allah sebutkan bahwa faktor penyebab tidak pahamnya mereka sesungguhnya hanyalah ini sebagai karena hatinya telah terkunci sebab kekafiran mereka. Jadi hatinya sudah dikunci mati karena kekafiran mereka. Dan qusuru fil bayani wa tafahum, bukan karena kurangnya penjelasan, bukan karena kurangnya penjelasan atau kurang paham, kurang bisa memahami. Wa ma ahsana qaulul qail, dan alangkah baiknya perkataan dari seorang penyair, yaitu dia Abul Ala Al-Mu'arri. Ya, Abul Ala Al-Mu'arri dia seorang filosof. Ya. Dia mengatakan, ya, seorang ulama, ya,
Juga Ibnu Salam dia berkata wa ma ahsana qaulul qa'il, yaitu dalam syairnya wa najmu tastasghirul absar suratahu atau ru'yatahu wa dhanbu litarfi la linajmi fis sighari. Dikatakan ini salah satu ayat ini. Bintang itu ya, oleh penglihatan itu dianggap kecil ya. Al-najmu tastasghirul absar suratahu. Jadi orang kalau melihat bintang kecil apa enggak? Kecil apa enggak kalau kita lihat bintang? Kelap-kelip kecil. Dan sebetulnya bintang juga tidak kelap-kelip. Bintang itu terus kayak gini. Kenapa kelap-kelip? Karena jauhnya. Ya. Karena terhalang oleh atmosfer ini kemudian jadi cahayanya terdeviasi, menyimpang itu kelihatannya kelap-kelip. Karena jauhnya. Dan bintang itu sebetulnya besar. Tapi mata kita tidak bisa mengetahui hakikatnya yang besar itu. Yang kita kelihatan kecil. Ya, sama kalau kita lihat perahu di ujung laut sana kecil, nanti kalau perahunya sudah dekat besar. Kenapa demikian? Ya, jadi bintang itu terlihat kecil oleh pandangan kita karena dikatakan mata kita. Dan bulit tarfi, dan kesalahannya itu oleh penglihatannya. Yang salah penglihatannya. La linajmi, bukan bintangnya. Jadi kesalahannya jangan ditimpakan kepada bintang. Yang salah apa? Matanya. Sehingga tadi yang salah bukan nabinya, yang salah kamu. Didakwai nabi enggak ikut ngomong, aku orang paham dan sebagainya, alasan-alasan yang lain. Jadi yang salah bukan bintangnya, tapi matanya tidak mampu. Mata kita itu tidak mampu. Coba kalau dibantu dengan teropong, bintangnya lebih besar, walaupun itu juga belum sebesar yang asli. Ya, jadi kalau kita lihat ada burung di atas genteng, kita lihat dari jarak 100 meter, kecil sekali burungnya, begitu pakai teropong bisa benar sebesar burung itu. Jadi yang salah penglihatan kita, karena penglihatan kita itu tidak mampu untuk melihat sebagaimana mestinya ketika punya jarak yang jauh. Jadi jangan disalahkan bintangnya yang jadi kecil aslinya besar. Yang disalahkan ketidakmampuan matanya. Maka demikian juga kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Jangan disalahkan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, tapi karena kamunya yang tidak bisa memahami kebenaran itu dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau watan bulit tarfi halin najbi, ya, dan kesalahannya, kekeliruannya itu pada penglihatan, bukan bintang. Fisilari, dalam hal kecilnya. Ya, bintangnya tetap gede, matanya kencing, orang bisa meruh benar. Jadi inilah karena manusia yang punya keterbatasan mendengar, punya keterbatasan melihat, dan Allah yang sempurna pendengaran, penglihatan, dan ilmunya. Ini sudah ada juga. Jadi ini antara kromo jahiliyah, yaitu menemukan alasan dengan tidak paham. Sehingga kadang keluar ucapan seperti itu. Oh, maksudnya ini apa paham? Lo udah mau belajar, udah mau tanya ya apa? Kan ya kan biasa ada orang mengatakan seperti itu. Maksudnya itu primen aku orang apa?
berpaham. Karena ada orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak bisa terima, dia sampaikan bahwa itu dari Rasulullah SAW, tapi kemudian dia tidak mau menerimanya, dia ada yang mengungkapkan seperti itu. Maksudnya beriman aku harap paham. Dan ini adalah bentuk kejahilian, perangai jahiliyah. Kita masuk ke bagian yang ke-18, as-saminatu asyarah. Inkaruhumul haqq alladhi la taqulu bihi ta'ifatuhum. Inkaruhumul haqq alladhi la taqulu bihi ta'ifatuhum. Pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang tidak diucapkan oleh golongannya. Jadi kebenaran itu ukurannya ada pada kelompok. Sehingga tidak mau terima dari golongan itu. Maka ini adalah jahiliyah. Karena kebenaran itu harus diterima dari manapun. Kebenaran itu harus diterima dari manapun. Min hisar jahiliyah annahum la yaqbaluna min al-haqqi illa ma taqulu bihi ta'ifatuhum. Di antara perangai-perangai jahiliyah bahwasanya mereka tidak akan menerima kebenaran kecuali yang dikatakan oleh golongan mereka sendiri, oleh golongan mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 91, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Katakanlah, wahai Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Jadi dalam ayat ini, wa ma'na nu'minu bima unzila alaina. Jadi jawaban mereka ketika diajak beriman, mereka katakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ketika diajak beriman kepada Al-Quran, kemudian mereka menjawab kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Maksudnya tahu. Dan ini tidak berlaku hanya untuk ini berlaku semua seperti sekarang mulai di Indonesia ini. Kita hanya akan mengikuti apa yang ada di nenek moyang kita, Nusantara ini kan mulai diangkat yang seperti ini. Malah ada orang Nabi Adam itu orang Nusantara. Saya pernah lihat di sosmed itu ya. Nabi Adam bukan di sana, di Indonesia Nabi Adam. Ya, itu kan orang-orang yang sudah ngawur luar biasa. Untuk kayak gitu tidak begitu. Didebat lagi sudah tidak perlu. Ya. Karena kalau tidak punya panduan, karena sekarang itu mulai ada ajakan seperti itu, membangkitkan kejahilian dengan Nusantara. Sekarang mulai banyak ajakan-ajakan agar orang itu kemudian ada Islam model Nusantara. Sehingga demikian dikatakan ketika diajak untuk beriman kepada Al-Quran, orang-orang Yahudi itu berkata kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya nastamiru 'ala al-iman bil Taurat. Kami akan terus beriman kepada Taurat.
minha mimma unzila fi taqrir hukmi. Jadi kami akan terus mengimani Taurat dan apa saja yang berupa hukumnya dari dalam Taurat dan ada di dalam Taurat, hukumnya Taurat, apa yang diturunkan mengenai takrir hukum dari Taurat. Wa muraduhum bi dhamiril mutakallim imma anbiya'u bani Israil. Dan maksud mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan seperti ini, dimaksudkan dengan menggunakan dhamir mutakallim, yaitu tadi nu'minu, tadi dhamirnya nahnu, kami. Ini dimaksudkan adalah para nabi dari Bani Israil, wahwa dan pula yang nampak. Jadi maksudnya kami akan mengimani apa yang ada kebetulan pada kami, yaitu Bani Israil, karena kamu itu Arab, karena Muhammad itu Arab. Kami tidak akan beriman kepada, kami akan beriman hanya yang diturunkan kepada kami, maksudnya nabi-nabi Bani Israil. Wabihi ima'un ila anna adama imanihim bil Qur'an kana baghyan wa hasadan ala nuzulihi ala man laysa minhum. Maka di dalam ucapan jawaban ini nu'minu bima unzila alaina, ini adalah ada isyarat di sana tidak berimannya mereka orang-orang Yahudi terhadap Al-Qur'an, ya, itu lantaran kedengkian dan hasadnya mereka atas tidak turunnya risalah ini kepada mereka. Jadi Al-Quran diturunkan kepada anak, padahal mereka berharap kepada golongannya sendiri. Sehingga ini adalah sebagai bentuk kedengkian dan hasad. Dan makna dari wa makna al-inzal alaihim, wa makna al-inzal alaihim taklifuhum bima fil munzali min al-ahkam. Dan makna dari al-inzal yang diturunkan kepada mereka ini adalah sebagai bentuk pembebanan kepada mereka dengan apa yang telah diturunkan dari hukum-hukum Taurat. Wa dhallu ala hadhihi al-maqalah lima fiha min at-ta'rif bi sya'ni al-Qur'an. Dan mereka orang Yahudi curah antara ucapan ini dikarenakan di dalamnya ini adalah berupa penentangan kepada Al-Quran. Jadi ini bentuk penentangan kepada Al-Quran. Jika mereka ucapan ini curah wadasaisul Yahud masyhur, dan kebiasaan orang-orang Yahudi, intriknya, akal bulusnya itu sudah dikenal. Bukan karena tak paham kebenaran, mereka tahu benarnya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu, tapi memang mereka hasad dan dengki, tidak akan menerima kebenaran kecuali dari golongannya. Jadi kalau ngomong orang lain, kupingin orang belum pernah. Apakah ini terjadi hanya kepada orang Yahudi? Tidak, kepada umat kita seperti itu. Orang bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Bahkan ada orang yang tidak menerima kalau bukan ustadz. Kalau bukan ustadz dari dia tidak akan. Tidak, bukan golongan besar, golongan pengajian. Kalau bukan dari ustadznya yang dia ngaji, tidak akan diterima. Maka ini termasuk perangnya jahiliyah. Jadi ini termasuk perangnya jahiliyah. Atau li'annahum ta'awwalu al-amr al-mutlaq al-ana wa nuzulu ala khasin wal iman bima unzila alaihim kama huwa daidanuhum fi ta'wil al-kitab bi ghairi al-murad. Jadi ini adalah sebagai bentuk penentangan kepada Al-Quran. Jika mereka ucapan ini curah wadasaisul Yahud masyhur, dan kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan akal bulusnya itu sudah dikenal. Bukan karena tak paham kebenaran, mereka tahu, tapi memang mereka hasad dan dengki, tidak akan menerima kebenaran kecuali dari golongannya.
atau dikarenakan mereka itu mentakwilkan perkara yang umum, yang mutlak, mereka dudukkan, mereka tempatkan pada yang khusus. Ya, padahal ini kan sifatnya umum. Jadi perintahnya ini umum, tapi kemudian mereka mentakwilnya dijadikan khusus. Padahal risalah ini umum, tapi kemudian mereka mentakwilkannya sebagai kekhususan, yaitu iman dengan apa yang mereka turunkan. Ya, beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Kama huwa daidan fi ta'wil kitab bi ghairi murad minhu. Sebagaimana kebiasaan mereka memang seperti itu. Daidanhum. Di dalam mentakwilkan Alkitab dengan yang tidak dimaksudkan. Jadi menyimpangkan, kalau maksudnya seperti ini, tahu tapi disimpangkan dari maksud yang sebenarnya. Jadi daidan itu kalau sini laku lawas. Jadi orang Yahudi itu punya laku lawas